goes all mine. Trouble, turn, turn. Dan inilah film Cars 2006. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah pertandingan memperebutkan Piala Piston Cup. Di sini, kita akan diperkenalkan dengan sebuah mobil balap yang baru pertama kali mengikuti kejuaraan ini yang bernama Lightning McQueen. Dalam perlombaan ini, terlihat Lightning McQueen menyelip mobil-mobil yang lain, menandakan dia merupakan pengemudi yang ahli. Kita juga diperkenalkan dengan urutan pertama dalam pertandingan ini yang bernama King. Dia merupakan mobil yang sering memenangkan kejuaraan ini. Bahkan, dia mendapatkan sponsor dari brand besar yaitu Dinoco. Di tengah balapan, pembalap urutan kedua yang bernama Chick melakukan kecurangan dengan mendorong salah satu mobil dan menyebabkan kecelakaan. McQueen yang menyadari hal itu dengan mudah melewati area kecelakaan. Setelahnya, mobil yang selamat masuk ke dalam pit stop terkecuali McQueen, karena McQueen ingin berada di urutan pertama. Namun sayang, hal buruk terjadi ketika ban belakang milik McQueen pecah tepat sebelum sampai ke garis finish. Dia pun akhirnya berhasil diselip oleh Chick dan King dan mereka melewati finish bersama. Karena hal itu, para juri pun mulai menentukan siapa yang akan menjadi juara. Ketika diwawancarai, McQueen dengan sombongnya berkata bahwa dia bekerja sendiri dan tidak memerlukan sebuah tim. Hal itu membuat tim mekanik McQueen marah dan memutuskan untuk mengundurkan diri. McQueen pun didatangi oleh King yang ingin menjelaskan bahwa McQueen harus menghargai timnya sendiri. Namun, McQueen tidak menghiraukan itu dan malah berhayal mendapatkan sponsor dari Dinoco. Pemenang perlombaan pun diumumkan. Dengan percaya diri, McQueen segera naik ke panggung. Namun ternyata, McQueen, Chick, dan King seri, sehingga perlombaan harus diulang kembali di California, Amerika minggu depan. Setelah kejadian itu, McQueen segera menuju ke trailernya yang bernama Max. Namun ternyata, trailer itu diletakkan di tempat sponsor yang dipenuhi mobil berkarat. McQueen pun terpaksa masuk ke dalam tempat itu. Setelahnya, McQueen berkata kepada Max untuk pergi ke California dengan cepat. Beberapa hari setelahnya, Max berkata pada McQueen bahwa dia kelelahan dan ingin tidur sejenak. Namun McQueen berkata bahwa besok pagi mereka sudah harus sampai di California. Pada tengah malam, Max terlihat sangat mengantuk, namun dia tidak dapat berhenti sekarang. Sampai akhirnya, muncul mobil pembalap liar yang mengganggu Max hingga tanpa sadar dia menjatuhkan McQueen dari trailer dan meninggalkannya. McQueen yang terbangun pun akhirnya berusaha mencari dan mengejar Max. Sampai akhirnya dia melihat truk yang sangat mirip dengan Max. Namun setelah dikejar, ternyata truk itu bukanlah Max. Dia pun berusaha mencari Max kembali. Namun dia malah nyasar ke kota Radiator Spring. Dalam perjalanan, McQueen malah dikejar oleh polisi di sana karena mengemudi ugal-ugalan. McQueen yang panik pun akhirnya mempercepat lajunya. Hal itu menyebabkan McQueen tanpa sengaja menghancurkan kota tersebut. Boy, you're in a heap of trouble. Paginya, Sin beralih memperlihatkan wartawan California yang terkejut dengan hilangnya McQueen. Berita tersebut pun menjadi topik hangat di seluruh dunia. Sin berpindah kembali, menunjukkan McQueen yang sedang ditahan di Radiator Spring. Ketika terbangun, dia dikejutkan oleh Mater. Dia disuruh oleh Pak Polisi untuk menderek McQueen menuju ke persidangan. Sesampainya di sana, dia bertemu dengan hakim yang bernama Doc Hudson. Ketika Doc melihat McQueen, dia langsung membebaskannya dan menyuruhnya segera pergi dari kota. Namun tiba-tiba, datanglah sebuah mobil pengacara yang bernama Sally. Dia mulai melakukan perdebatan di sana mengenai kasus McQueen.
Sampai akhirnya McQueen pun kalah dan harus menerima hukumannya memperbaiki jalanan kota. Mater yang ceroboh malah melepaskan borgol McQueen sehingga McQueen bisa kabur. Namun di tengah jalan, McQueen malah kehabisan bensin. Ternyata hal ini sudah direncanakan oleh Sally. Akhirnya, McQueen mulai mengerjakan tugasnya. Tak lama kemudian, datang dua buah mobil yang sedang mencari jalan menuju suatu kota. Melihat itu, para warga Radiator Spring menawarkan produk kota mereka. Namun, kedua mobil itu malah memutuskan untuk segera pergi dari sana. McQueen yang sedang mengerjakan tugasnya pun berpikir kalau dia akan dieliminasi karena tidak datang ke California. Karena hal itu, McQueen segera menyelesaikan pembetulan jalan dengan cepat. Namun hasilnya, jalanan tersebut semakin rusak sehingga hal itu membuat Doc marah. McQueen balik marah dan mengatakan bahwa dia merupakan mobil balap, bukan mobil pembetul jalan. Mendengar itu, Doc pun akhirnya menantang McQueen untuk balapan satu ronde. Dan apabila McQueen menang, McQueen diperbolehkan untuk pergi dari kota itu. Ketika pertandingan dimulai, McQueen pun langsung tancap gas. Sedangkan Doc malah diam di tempat. Dia lalu mengajak Mater untuk membantunya menyelesaikan balapan. Di tengah balapan, McQueen yang terlalu cepat malah gagal berbelok dan tersangkut di semak kaktus. Melihat itu, Doc pun menyuruh Mater untuk menderek McQueen. Dan karena sudah kalah, McQueen pun harus memperbaiki jalanan kota kembali. Music, sweet music. Pagi harinya, terlihat sebagian jalan yang sudah selesai dan terlihat rapi. Hal itu membuat warga Radiator Spring menjadi senang. Namun, Doc yang tidak melihat McQueen pun langsung mencarinya. Ternyata, dia sedang mencoba tikungan kemarin yang membuatnya terjatuh ke dalam semak kaktus. Doc pun mulai menjelaskan kepada McQueen bahwa jalanan yang digunakan McQueen saat ini bukanlah aspal, melainkan pasir. Dia juga menjelaskan cara untuk menaklukkan tikungan itu. Namun McQueen yang sombong menganggap bahwa Doc sok pintar. Meski begitu, McQueen merasa penasaran dengan hal yang dijelaskan Doc barusan. Dia pun akhirnya mencoba tips tersebut dan akhirnya setelah kejadian itu, McQueen pun melanjutkan tugasnya. Di sini, kita diperlihatkan warga yang mulai menyukai McQueen. Begitu juga dengan Sally. Dia memperbolehkan McQueen untuk istirahat di penginapan miliknya. Setelah itu, Mater pun datang dan mengajak McQueen untuk pergi malam nanti. Ternyata, Mater berencana untuk bersenang-senang dengan membangunkan para traktor yang sedang tidur. Namun ketika McQueen mencoba untuk melakukannya, dia malah menghasilkan suara yang sangat keras. Hal itu menyebabkan sebuah mobil raksasa terbangun dan mengejar mereka. Untungnya, mereka berdua berhasil selamat. Dalam perjalanan pulang, kita diperlihatkan bahwa Mater dan McQueen sudah semakin dekat. Mater juga tahu kalau McQueen sedang naksir ke Sally. McQueen pun menyangkalnya. Di sini, Mater berterima kasih kepada McQueen karena sudah mau menjadi temannya. Dia juga bercerita ke McQueen bahwa dia bercita-cita untuk bisa naik helikopter. McQueen pun berjanji untuk mewujudkan cita-cita Mater tersebut jika dia memenangkan pertandingan Piston Cup nanti. Setelah itu, mereka pun pulang ke kediaman masing-masing. Ketika memasuki penginapan, McQueen bertemu dengan Sally dan mereka pun mengobrol sebentar. Sally menjelaskan bahwa dia mendengarkan percakapan McQueen dan Mater barusan. Dia meminta McQueen untuk menepati janjinya kepada Mater, karena Mater sangat mempercayai dirinya. Paginya, McQueen tanpa sengaja melihat gudang milik Doc dan memutuskan untuk masuk ke dalamnya. Di sana, dia melihat piala yang selalu ingin dia dapatkan, ya, Piston Cup. Bahkan terdapat 3 piala di sana.
Dia pun akhirnya menyadari bahwa Doc Hudson sebenarnya adalah Hudson Hornet yang merupakan pembalap legenda. Mengetahui itu, McQueen pun meminta Doc untuk mengajarinya cara untuk memenangkan perlombaan. Namun Doc mengusir McQueen dan berkata bahwa piala itu hanyalah benda kosong dan tidak berarti apa-apa. Setelahnya, Sally mengajak McQueen untuk pergi jalan-jalan. McQueen yang bensinnya sudah terisi sebenarnya berniat untuk melarikan diri dari sana. Namun dia mengurungkan niatnya dan memutuskan untuk mengikuti Sally. Di perjalanan, mereka berdua bersenang-senang dan melihat pemandangan indahnya kota Radiator Spring. Sampai akhirnya mereka sampai di sebuah tempat yang bernama Willwell. Melihat tempat itu, McQueen pun menjadi penasaran tentang apa yang terjadi di kota ini. Sally pun akhirnya bercerita, dulu Radiator Spring merupakan kota yang ramai pengunjung. Hal itu karena Radiator Spring merupakan satu-satunya jalan untuk berpergian antar kota. Namun kota ini mulai terlupakan setelah dibangunnya jalan tol. Bahkan Radiator Spring sendiri sudah hilang dari peta dan menyebabkan orang melupakan keberadaan kota ini. Setelah kembali, McQueen tidak sengaja melihat Doc yang sedang mencoba lintasan balap. Dia bahkan berhasil melewati tikungan yang gagal dilakukan oleh McQueen dengan sangat mudah. Namun karena melihat McQueen, Doc langsung pergi ke rumahnya. McQueen pun bertanya kepada Doc kenapa dia berhenti menjadi seorang pembalap. Namun Doc menunjukkan sebuah surat kabar yang berisikan berita kecelakaan Hudson Hornet pada kejuaraan Piston Cup 1954. Karena kejadian itu, dia pun dipecat oleh manajernya. Setelah bercerita, Doc menyuruh McQueen untuk segera menyelesaikan tugasnya membetulkan jalan, lalu pergi dari kota secepatnya. Paginya, ternyata McQueen sudah berhasil menyelesaikan jalanan dengan sempurna. Para warga Radiator Spring awalnya mengira bahwa McQueen sudah pergi dari kota. Namun ternyata, McQueen masih berada di sana dan memutuskan untuk membeli beberapa produk di kota tersebut. Dia juga mendesain ulang penampilannya dan menunjukkannya kepada Sally. Malamnya, McQueen ternyata juga sudah membantu warga Radiator Spring dengan mengubah tampilan kota tersebut menjadi lebih menarik. Tak lama setelahnya, muncul beberapa mobil yang mendatangi kota tersebut. Ternyata kedatangan mereka adalah untuk menjemput Lightning McQueen dan membawanya ke California. Max juga ada di sana untuk mengangkut McQueen. Karena banyak wartawan di sana, McQueen tak sempat berpamitan dengan teman-temannya terlebih dahulu. Ternyata, Doc lah yang telah memberitahukan keberadaan McQueen di kota Radiator Spring kepada mobil-mobil tersebut. Mendengar itu, Sally pun kecewa kepada Doc. Paginya, setelah sampai di California, McQueen pun bersiap-siap untuk balapan. Namun di sepanjang perlombaan, McQueen selalu terbayang dengan kenangannya di Radiator Spring, terutama tentang Sally. Hal itu membuat McQueen tidak dapat fokus dalam perlombaan. Namun tiba-tiba, McQueen mendapat panggilan dari mentor barunya yang ternyata adalah Doc Hudson. Ya, dia bersama teman-temannya datang untuk membantu McQueen. Karena hal itu, McQueen pun kembali bersemangat dan berusaha untuk menyusul lawannya. Tak lama setelahnya, semua pandangan penonton terarah pada Hudson Hornet yang menjadi mentor Lightning McQueen. Di tengah balapan, Jig lagi-lagi berbuat curang dengan mendorong McQueen. Untungnya, McQueen sudah belajar cara untuk mengemudi mundur dan menyelip Jig. Jig yang tidak mau mengalah pun akhirnya menyerempet McQueen hingga bannya pecah. McQueen pun terpaksa berhenti di pit untuk mengganti ban. Dengan keahliannya, Guido berhasil mengganti ban milik McQueen dengan cepat. Balapan pun berlanjut sampai akhirnya satu lap lagi tersisa. Jig lagi-lagi menggunakan cara curang dengan mendorong McQueen dan King. McQueen yang keluar jalur pun langsung menggunakan cara yang diajarkan oleh Doc dan berhasil berada di urutan pertama. Melihat hal itu, Jig lagi dan lagi melakukan kecurangan dengan mendorong King dengan kuat.
King pun mengalami kecelakaan yang sangat fatal sampai tidak dapat melanjutkan perlombaan. McQueen yang melihat hal itu pun akhirnya memutuskan untuk menghentikan lajunya, kembali ke belakang lalu membantu King untuk melewati garis finish bersama. Karena kejadian itu, Jake pun menjadi juara Piston Cup. Meski begitu, dia dihujat oleh para penonton karena selalu berbuat curang dan mencelakai pembalap lain. Setelah membantu King, McQueen pun mendapatkan sponsor dari Dinoco sebagai ucapan terima kasih. Namun dia menolak tawaran tersebut dengan halus dan lebih memilih timnya yang sekarang. Meski begitu, McQueen meminta satu hal kepada manajer Dinoco. Film pun diakhiri dengan memperlihatkan McQueen dan Sally yang berkeliling kota Radiator Springs yang sudah mulai hidup kembali. Dan film pun tamat.